silakan Pak Erwin. Sudah, oke. Oke, sudah ya, sudah. Oke. Baik. Terima kasih adik-adik semuanya kesetiaannya untuk mengikuti saya. Bersedia untuk mengikuti saya karena ada hari Sabtu itu saya kebetulan on the way dalam perjalanan dari Luwuk menuju Bungku. Ceritanya begitu. Saya sudah terlanjur menyusun schedule jalan dan sudah membeli tiket untuk ferry. Saya naik ferry, bawa kendaraan dari Luwuk menuju Bungku. Kalau saya batalkan luar biasa kerugian saya. Jujur saja nggak imbang dengan karena tiket ferry dari Siliti ke Kolonodale itu lumayan mahal untuk bawa mobil agak besar yang saya bawa kebetulan. Jadi, aduh, sudah terlanjur, baru dikasih tahu Sabtu pagi mengajar, sehingga waktu itu saya minta maju dengan harapan saya bisa masuk malam. Tapi majunya rupanya dipahami mundur tadi, ya nggak apa-apa. Akhirnya ya kita harus membuat jadwal lagi. Harusnya ini pun sudah, ini yang mundur namanya ya. Harusnya terjadwal siang tadi tuh kalau nggak salah. Siang atau pagi ya tadi ya hari ini. Siang, Pak. Siang ya, harusnya siang, tapi siang sekali lagi saya masih ada kegiatan yang lain sehingga saya mundur sampai sholat asar supaya semua jalan. Ini efek dari satu yang bergeser, akhirnya semuanya merentet, efek domino, semuanya kena semua itu. Jadi, oke, saya mohon maaf terpaksa kita ropel kali ini. Tapi meskipun di ropel nanti tetap 2 sesi. Di sesi pertama kita akan bahas sore ini untuk membahas satu mata pelatihan karena saya ditugaskan untuk bahas agenda 3 kan. Ya, agenda 3 itu kalau kalian buka di kurikulumnya di Kolabjar kan hanya dua mata pelatihan. 2 mata pelatihan ya pas-pas lah kita pertemuan pertama dan kedua nanti kita coba untuk membahas kedua. Kalau nggak habis satu ya kita habiskan nanti saling mengisi nanti waktunya. Kemudian kemarin sudah ada yang WA ke saya ya, kalau nggak salah mengisi tugas begitu ya, lalu ya. Apa kelompok ini atau bukan ya? Kan ada 2 yang saya harus geser tuh. Nah, yang seharusnya hari Sabtu itu ada penugasan, Kolabjar sudah saya isi ya, kayaknya sudah saya isi kok kayaknya. Bentar, tak lihatnya dulu di Kolabjar. Sudah isi materi-materi sepertinya sudah sepertinya. Tapi saya ceknya kembali ya. Baik. Sambil menunggu saya membuka Kolabjar, kita akan membahas agenda 3. Agenda 3 itu apa judulnya? Apa yang tahu nama agenda ya? Saya tidak tanya mata pelatihan. Agenda. Agenda 3 itu bunyinya apa? Siapa yang tahu? Kalau yang tahu tolong diketik di chat. Nah, supaya praktis kita ketik di chat supaya sambil pelan-pelan kita ya, apa nama agenda 3. Silakan diketik di chat saja bagi yang sudah tahu. Nilai ASN berakhlak itu agenda 2. Rival. Agenda 2 itu. Ya agenda 3. Agenda 2 sudah selesai. Ya. Semua ASN itu mata pelatihannya. Yang saya tanya nama agendanya. Semua ASN salah satu mata pelatihannya. Ya. Siapa yang bisa dapat ini namanya? Karena panjang namanya. Ya langsung ketik saja, silahkan aja siapa yang tahu. Siapa yang sudah dapat ya nama agenda 3 itu apa? Panjang itu nama agenda 3 itu panjang banyak. Mohon izin Bapak. Iya. Bapak masuknya di agenda 2, Pak. Agenda 2, agenda 3? 2, Pak. Agenda 2, Pak. Salah lagi saya lihat. Tunggu. Kalau begitu yang saya upload agenda 2 atau agenda 3 itu? Yang saya upload itu. Agenda 2, Pak. Di sini. Wah, sudah ini. Baik, agenda 2. Kalau agenda 2 nilai ASN, ya, bukan nilai ASN berakhlak juga sih namanya. Apa agenda 2 namanya? Manajemen ASN, Pak.
Agenda 2 ya bukan itu tuh. Oh, bukan. Eh, Berakhlak. berakhlak itu apa? Berakhlak itu adalah Nilai akronim. dasar ASN. Iya itu yang benar itu. Jadi agenda 2 itu nilai-nilai dasar ASN. Ya. Nah, nilai dasar ASN itu ada 7 sekarang. Ini yang berbeda, doh. Ini tak campur aduk ini otak saya, pikiran saya. Wah, gara-gara dari kemarin saya ngajar agenda 3 terus, kemarin tadi malam agenda 3 semua. Baru ini saya dapat agenda 2 berarti ya. Agenda 2, kalau gitu saya lihatnya. Nah, nilai-nilai dasar ASN itu. Nah, jadi bunyinya itu seperti itu untuk agenda. Oke. Kok benar-benar yang saya upload untungnya benar, saya yang salah berarti ya yang saya tugaskan itu tugas agenda 2 juga itu rupanya. Nah, ya nilai-nilai dasar ASN yang sekarang nilai-nilai dasar ASN itu ada 7 jumlahnya. Nah, 7 itu apa saja? Ya itulah yang disingkat menjadi berakhlak. Nah, singkatan dari apakah berakhlak itu? Nah, ini harusnya kalian harus hafal. Nah, kalian harus hafal nanti. Dan inilah yang menjadi bahan nanti untuk kegiatan agenda 4, habituasi. Nah, judulnya ada di agenda 4 itu habituasi adalah aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai dasar PNS atau ASN nanti di pembawa materi agenda 4 yang akan meluruskan. Nah, sehingga apa yang diaktualisasikan ya nilai dasar yang sekarang disingkat berakhlak. Nah, kalau nulis berakhlak, Pak Dek Rival Wirjianto. Ini saya lihat dari biodata sekilas kemarin kayaknya yang orang kesehatan semua ya kita ya. Ada yang bukan kesehatan. Mohon izin, Nggak iya, ada. semua. Semua ya. Kok semua itu enak. Karena satu topik biasanya saling mengisi nanti. Meskipun kesehatan itu kalau tidak salah itu sudah fungsional terbanyak di kementerian itu kesehatan. Tidak ada yang kalahkan orang kesehatan. Pertanian itu banyak, tapi tidak sebanyak kesehatan. Kesehatan itu ada berapa jumlahnya? Banyak sekali. Nah, saya nggak apa jumlahnya 20 lebih sekarang itu nggak salah fungsional kesehatan. Tapi kalau berkecimpung di kesehatan nanti mudah-mudahan topiknya mirip-mirip sama. Kalau nulis berakhlak, karena akronim dari awal filosofinya kenapa yang huruf kecil hanya E dengan R-nya saja. Ya, nanti kita harus membiasakan. Coba yang jadi background yang berakhlak mana yang backgroundnya berakhlak itu backgroundnya kita kan berakhlak ya, dengan B, E, R, A dan seterusnya itu huruf besar. Kenapa demikian? Karena ini adalah akronim kependekan dari kayak apa? Nah, berorientasi pelayanan ya. Terus apalagi? Ayo coba silahkan diketik yang supaya kita bisa membahas enak. Karena kalau tidak diketik nanti yang lainnya sekarang diketik aja. Berakhlak akronim dari apa? Berakhlak. Ya, betul. A-nya jangan langsung A lah. Masa bernya kan duluan diurutkan itu loh. Ya, itu apa? Nah, orientasi pelayanan, kemudian berakuntabel, terus apa-apa semua kita ya. Kita akan bahas satu-satu nanti dari semua ini. Nah, ya, siapa yang dapat sudah berorientasi pelayanan, kok berorientasi pelayanan terus loh? Kan ada 7 berakhlak. Nah, ya. Berorientasi pelayanan ini rival lagi berorientasi pelayanan akuntabel, harmonis, kompeten, adaptif, kolaboratif. Nah, ada 7. Wah, berarti banyak yang saya harus bahas ini pertemuan ini. Kalau nggak habis nanti ya kita sepotong-sepotong nanti. Nah, ya, ada loyalnya. Kan berakhlak itu K-nya 2. K-nya yang pertama adalah kompeten, K yang terakhir
Ya. Kolaboratif. Nah, itu yang terakhir. Ya. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekarang gampang untuk membahas tentang berakhlak ini, nilai ini, dibanding dengan nilai dasar yang ada pada tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya mata pelatihannya hanya 5, aneka. Tapi setiap mata pelatihan itu punya nilai. Setiap nilai punya panduan perilaku. Nah, sekarang karena hanya tinggal berakhlak yang sudah dirilis oleh Presiden dan di SK-kan, diundang-undangkan pada tahun lalu, sehingga semua nilai dasar, namanya juga nilai dasar ASN, berarti semua nilai dasar yang berlaku di semua ASN yang bekerja pada pemerintahan diganti semua menjadi satu, berakhlak semua. Kenapa demikian? Karena dulu itu setiap setiap instansi lah gitu ya, setiap perangkat daerah itu harus membuat nilai-nilai. Jadi riwayatnya dulu pada awal pertamanya itu kan ada visi misi bupati kalau di kabupaten. Kemudian salah satu misi bupati itu dijadikan visi dari instansi. Eselon 2, dinas atau badan, salah satu misinya. Kemudian dinas membuat visi dan dijabarkan pada misi lagi, dituangkan ada langkah operasional berupa misi lagi. Salah satu misinya itu menjadi visi dari kepala bidangnya atau UPT. Begitu kalau dulu. Nah, mulai tahun 2018 visi misi kabupaten itu hanya satu. Jadi di daerah itu yang membuat hanya visi misi kepala daerah saja. Instansi tidak lagi membuat visi misi. Yang dibutuhkan, yang diperlukan adalah nilai-nilai. Nilai-nilai dalam kaitannya dalam rangka untuk menyelesaikan salah satu misi dari Pak Bupati yang didelegasikan, yang ditugaskan kepada salah satu instansi. Nah, kita tahu semua bahwa instansi atau perangkat daerah adalah pembantu Bupati dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Itu ceritanya. Nah, sehingga nanti agenda 3 kayaknya akan membahas itu. Kalau saya di agenda 3, saya wajibkan kalian, karena tugas PNS, tugas ASN itu hanya 3, pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Saya rasa ini sudah disinggung semua itu tugas itu. Dari awal, sejak kita orientasi, pasti tugasnya 3 itu yang utama. Dulu itu melayani, melindungi, memberdayakan, sekarang dirubah di Undang-Undang ASN menjadi pelayan publik, ya, kemudian pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, siapa yang membuat kebijakan publik? Itu adalah pejabat tertinggi di wilayah pemerintahan. Jadi kalau di kabupaten berarti yang membuat kebijakan adalah yang tertinggi bupati. Sehingga bupatilah yang berhak menghentikan, mengangkat semua pegawai yang ada di kabupaten. Kita Poso ya dia, Kabupaten Poso. Nah, besok saya lewat Poso, karena besok saya sudah meninggalkan Bungku, akan menuju Poso. Kayaknya saya akan berhenti sejenak. Ada yang tugasnya di mana kita? Di daerah mana semua ini? Ada yang tugasnya di Pamona Barat? Atau Pamona Tentena itu apa? Pamona apa itu sekarang? Mungkin Pamona Puselemba. Puselemba yang di Tentena itu yang kan sekarang pecah-pecah dari banyak. Pamona Barat itu Meko itu loh, Pamona Barat. Iya, Meko. Nah, ada yang tugas di Puskesmas Meko sana? Ada? Atau di Puskesmas Tentena ini? Enggak ada. Izin saya Bapak Puskesmas Tentena. Oh, Tentena. Oh ya, karena besok saya akan melintas ke sana. Kayaknya mau singgah di sana saya besok. Semalam dulu, istirahat dulu. Rencana, karena saya ini touring dari Palu, Kolonodale, Bungku, Luwuk, balik Bungku lagi sekarang. Nah, besok mau balik ke Palu ceritanya, sudah selesai semua di sini. Nah, tapi kalau saya dari Bungku mau ke Palu, kalau capek saya mungkin akan singgah di Tentena dulu, refresh dulu di daerah dingin-dingin di situ. Ya, di mana itu di Toru yang baru itu ya, saya belum ke sana saat Toru itu. Nah, tahu Bapak. Ya.
Saya mau singgah ke besok pagi, tapi besok pagi baru jalan ke sana. Nah, oke, jadi nanti itu ya. Kecuali kesehatan, kita balikkan. Kesehatan kayaknya masih ada visi misi. Itu sebetulnya bukan kewajiban dari Menpan, bukan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tetapi kewajiban untuk akreditasi kalau nggak salah. Karena Kemenkes masih mengatur akreditasi itu visi misi, sehingga itu tetap dibuat oleh lingkungan instansi lingkungan kesehatan kaitannya dengan akreditasi. Untuk yang pelayanan publik itu masih dibutuhkan seperti itu. Sehingga nanti di agenda 4 kalau akan kita disuruh menuliskan visi misi, cukup visi misi daerah saja. Kita harus tahu itu. Dan satu kelas, bukan cuma satu kelas, 3 kelas kalau kelas Paposo ini harus sama visi misinya. Gitu. Oke, jadi sebagai pelaksana kebijakan publik, ada pelaksana kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah. Sehingga nanti orientasi pelayanannya juga mengacu kepada apa yang harus dilayani yang jadi misi daripada kepala daerah itu nanti. Oke, baik nih. Pada pertemuan pertama kita akan bahas beberapa nilai. Apa sih yang disebut dengan nilai? Kalau di agenda 2 ada nilai-nilai dasar. Nilai sekarang apa sih yang Anda pahami? Saya ingin kita brainstorming aja dulu. Saya nggak menampilkan slide saya dulu. Kalau saya tampilkan slide nanti kalian jadi ketergantungan kepada saya. Kan sudah lewat MOOC itu kemarin tadi kan sudah baca semua ya. Nilai-nilai modul-modul yang ada di agenda 2 itu ada 7 modul itu. Oke, apa yang Anda pahami tentang nilai dasar? Nilai dasar. Apa yang kalau diartikan kata apa nilai dasar? Ya, silakan. Mau pakai voice atau mau chat? Voice dulu, saya ingin mendengar kata-katanya supaya sore-sore ini jangan mengantuk, kita berdiskusi dulu, brainstorming dulu kita. Apa yang Anda pahami? Kenapa harus nilai dasar? Atau itu nilai itu apa sih? Ya, siapa yang menyampaikan? Ya. Kemarin di agenda 1 sudah diajari caranya kalau ada yang mau ngomong kemudian pakai apa begitu, sudah diajari belum? Resen, ya pakai resen ya. Caranya resen, tinggal di bawah itu di klik reaction, kemudian kita klik resen. Nanti saya akan tahu kalau siapa yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan nilai. Kenapa harus ada nilai-nilai dasar? Kalau begitu nilai itu apa sih? Ya, silakan. Siapa yang ayo? Siapa yang mau menyampaikan? Saya ingin mendengar suaranya. Biasanya ini orang-orang kesehatan ini proaktif semua, ini banyak yang proaktif untuk mengungkapkan itu. Ayo silakan. Belum ada yang. Oke, kalau Anda lihat isinya dari nilai itu apa sih? Isinya di dalam sudah baca belum? Nilai-nilai yang ada di modul itu apa saja? Beberapa modul ada langsung ditulisnya, beberapa modul yang belum. Atau silahkan Anda buka kalau begitu di slide yang saya upload di Kolabjar. Yuk kita lihat coba apa yang ada di nilai itu. Ada yang sudah pernah buka di Kolabjar? Nggak salah tuh yang saya upload agenda 2 tuh. Jangan sampai yang saya upload harus agenda 3 lagi nanti. Agenda 2 kayaknya yang saya upload itu.
Ya, siapa mau coba menyampaikan? Kenapa ada nilai dasar? Kalau itu nilai itu apa sih? Loh kok kok diam semua? Kan sudah baca di modul, sudah baca. Oke, ya rival dulu saya minta rival. Mohon izin Pak, Ya. ingin mencoba. Ya nggak apa-apa. Salah nanti kita jadi kita diskusi itu jangan nanti terus yang ngomong. Ya rival silakan ya. Nilai-nilai dasar merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur agar ASN ke depannya lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik sebagai pelayanan publik. Itu tujuannya. Kalau yang seperti itu tadi tujuan daripada penerapan nilai. Jadi kalau PNS itu mau menerapkan nilai, maka yang ingin diharapkan adalah seperti itu tadi. Seperti yang diungkapkan Bapak. Tapi kalau begitu apa nilai itu? Nah, kenapa kalau saya menerapkan nilai akan memberikan pelayanan yang baik, yang tidak menyimpang dari ketentuan, menyimpang dari norma, nah, gitu. Apa nilai? Nah, kalau Silvi apa menurut pendapat Silvi? Nah. Ya, silakan Silvi, Tangki Desa. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi pada agenda 2 ini, modul agenda 2 kita membahas tentang yang namanya core values ASN. Core yang value, ya. Yang merupakan yang merupakan akar dari budaya kerja yang solid untuk membentuk karakter ASN yang profesional dimanapun ASN dijabatkan, dimanapun ditugaskan dan apapun jabatannya. Adapun nilai akhlak tersebut yaitu yang pertama ada berorientasi pelayanan. Kami sebagai ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian di mana yang pertama memahami. Yang itu yang panduan perilakunya nanti saya akan bahas nanti ya itu tadi. Apa tadi ya sudah diungkapkan oleh Selvi tadi bahwa komitmen untuk apa tadi? Gimana rival? Bisa dapat kesimpulan lagi? Ya. Ya, izin menjawab lagi Pak. Nilai merupakan suatu yang dijunjung tinggi dan dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Oke, itu yang saya inginkan. Lebih tepat lagi. Menjiwai. Jadi apa yang tertanam pada jiwa Anda pada saat Anda akan melakukan sesuatu. Tapi dari sisi kebaikan. Nah, jadi yang tertanam pada nilai-nilai kebaikan yang harusnya Anda terapkan, yang sudah tertanam pada jiwa Anda. Nah, jadi kalau orang sudah punya nilai kebaikan menjadi kebiasaan baik nanti. Nah, kebiasaan baiknya dituntut sekarang ini hanya 7 berakhlak sehingga 7 itu nilai yang ruang lingkupnya. Tapi yang harus diterapkan bukan 7 itu, panduan perilakunya ada masing-masing 3. Jadi supaya gampangnya itu oke ya. Jadi itu yang harusnya. Yang bagaimana yang panduan gambaran perilaku yang harus saya terapkan kalau saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di kehidupan tugas sehari-hari. Itu harusnya sehingga nomor 1 bunyinya berorientasi pelayanan. Karena tugas kita itu adalah sebagai pelayan publik, maka sebagai seorang pelayan publik, kita harus orientasinya ya bagaimana kita melayani. Bukan bagaimana kita dilayani. Nah, ini yang dibalik. Ya. Di cara pikir kita harus kita balik. Kalau dulu jadi pejabat itu adalah orang yang dilayani. Sekarang dengan berorientasi pelayanan kita terbalik. Jadi kita justru menjadi orang yang melayani. Kenapa? Karena tugas kita, salah satu tugas daripada
Nah, ASN ada sebagai pelayan publik, ya. Sehingga kita harus punya komitmen memberikan pelayanan yang terbaik, yang tujuannya adalah supaya orang yang kita layani itu puas. Nah, apa tandanya kalau orang itu puas mendapat pelayanan kita kira-kira? Nah, coba saya kembalikan ke kita saja. Kalau Anda puas, kira-kira perilaku Anda sudah mendapatkan sesuatu dari sebuah layanan di pemerintahan. Kemudian Anda puas. Apa yang bisa perilaku apa yang Anda kerjakan kira-kira? Atau yang apa ya, tanda yang paling gampang dilihat orang itu puas setelah Pak, senyum. Senyum. Oh, ya. Itu orang kalau datang ke kita kemudian keluar senyum itu salah satu tanda. Ya. Beda kalau dengan keluar dari ruangan layanan kita kemudian dia ngomel. Nah, itu tanda-tanda dia tidak tercapai puasan itu. Nah, begitu juga supaya menyenangkan dia tuh supaya senang, kan senyum itu tanda senang ya. Ada nggak yang marah tapi terus senyum, ada nggak? Ya, kan nggak toh? Ya, marah itu saya rasa orang senyum itu bagian daripada Anda senang. Nah, terus supaya Anda tersenyum, maka harus dipancing oleh orang yang memberikan layanan kepada kalian. Pancingannya apa? Nah, ya apa pancingannya? Supaya supaya orang di hadapanmu senang, senyum. Kira-kira kamu pancing dengan apa? Dengan pelawak? Kan enggak toh? Masa melayani orang pakai dengan gaya melawak? Enggak mungkin toh. Meskipun tujuannya adalah bagaimana supaya dia itu tersenyum. Tersenyum adalah bagaimana dia senang. Itu tanda dia senang. Apa yang Anda lakukan kira-kira? Kalau kalian mau memaksa ya, bukan seperti memaksa ya, yang mengharapkan orang yang di hadapan kita tersenyum. Yang Anda lakukan kira-kira apa? Mohon izin Pak. Ya, bersikap ramah, senyum, sopan. Oke, ya. Ini pancingan yang sama. Kalau ada senyum ke orang, yang penting jangan senyum sendiri ya. Ada di hadapan orang yang senyum. Kira-kira orang yang di hadapanmu itu ikut senyum enggak? Belum tentu juga sih, ya, karena kalau kamu senyum tapi di depanmu nggak ngerti apa-apa ya, nggak kenal nggak apa ya. Tapi yang dimaksud sini adalah ada orang yang datang ke meja kalian, kemudian Anda tersenyum. Itu sudah orang yang datang pasti senang dia. Kalau senang dan dia mendapatkan yang dia harapkan, minimal dia akan tersenyum lagi. Meskipun tidak menjamin bahwa kalau Anda senyum, maka orang di depanmu juga akan senyum lagi. Tambahi lagi, Yoman bilang bersikap ramah. Itu juga bagian daripada perilaku orang. Jadi inilah jiwa keinginan untuk melakukan senyum ramah. Itulah yang nilai-nilai kebaikan, yang rasa yang ingin selalu Anda keluarkan pada saat Anda memberikan pelayanan. Sehingga kita harus dapat apa hasilnya, perilaku sebenarnya ramah itu sudah menggambarkan senyum, apa lagi? Kalau ramah itu bukan hanya senyum saja. Kata-katanya juga mungkin harus kata-kata yang cocok dengan yang diharapkan. Ada lagi nanti perilakunya harus berempati, seperti apa, merasakan orangnya lagi sedih, kemudian Anda melayani bagian pelayanan, misalnya surat kematian. Nah, kematian itu kan surat, pasti yang datang ke situ orang lagi bersedih, nggak ada yang lagi bersenang-senang urus kematian itu. Nah, maka kita juga harus menunjukkan rasa sedih, meskipun ada yang bilang sebetulnya itu pura-pura, tapi kepura-puraan demi kebaikan. Karena empati itu untuk membawa situasi agar kita sepertinya ikut merasakan yang dirasakan oleh orang yang di depan kita itu. Itu bagian daripada ramah. Nah, panduan perilakunya nanti kalau kita akan melakukan menerapkan nilai dasar berorientasi pelayanan, di slide saya sudah berikan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih luas lagi sebenarnya bukan hanya masyarakat sih, karena belum tentu
yang dilayani oleh ASN itu masyarakat. Kalau kita kesehatan, kebetulan aja kalau kita semua masyarakat pasti yang dilayani ya. Ada nggak yang tugas kita sehari-hari tidak melayani masyarakat? Ada nggak di sini? Misalnya bisa saja loh, ahli gizi, sarjana tenaga terampil gizi, tetapi kemudian diperbantukan di keuangan. Nah, itu kan belum tentu melayani masyarakat langsung itu. Nah, yang dilayani adalah orang lain di lingkungan kita, jadi beneran gaji misalnya. Nah, itu bukan masyarakat, tetapi internal kita. Tapi kalau di kesehatan pasti objeknya adalah masyarakat yang langsung. Jadi kalau Anda mau menerapkan berorientasi pelayanan, Anda harus tahu orang itu membutuhkan apa. Apakah orang yang datang ke puskesmas ini tugas di mana? Di puskesmas semua. Ada yang di rumah sakit, puskesmas. Nah, orang yang datang ke puskesmas, kira-kira keinginan yang utama dari mereka itu apa? Anda harus paham itu. Ya. Apa kira-kira yang dia inginkan, yang utama, yang paling Anda pelayanan kesehatan. Kesehatan. Jadi yang diinginkan itu pasti bagaimana sakitnya segera sembuh. Itu ya. Nah, karena dia yang datang ke puskesmas bukan orang yang sehat, bukan yang orang mau minum kopi, bukan orang yang bersenang-senang. Pasti dia orang yang sedih. Sedih kenapa? Karena badannya lagi nggak nyaman. Apalagi sakitnya sakit gigi. Itu katanya sakit gigi itu sakit yang nggak karuan itu. Ya, kalian yang bertugas di di poli gigi, hati-hati itu. Ada yang di poli gigi ini. Ya. Karena yang orang sakit gigi itu yang anekdotnya sih. Kalau gigi apa? Anunya Amelia ini AMG ini berarti gigi dia. Ya, Pak, saya Ya. AMDKG. Iya, itu berarti di poli gigi kita tugasnya. Siapa? Perawat gigi itu. Ya, itu tentu orang sakit gigi itu orang yang katanya yang beda dengan yang lainnya itu. Wah, emosionalnya tinggi dia. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya, ramah yang utama. Nah, karena panduan perilaku yang saya ungkapkan di slide itu adalah memahami sifatnya ramah. Ramah itu adalah senyum tadi. Nah, kemudian yang datang ke poli gigi, ya pasti sakit gigi lah ya. Nah, jadi jangan juga tanya, sakit apa Bu? Kenapa Bu? Saya itu nggak usah ditanyakan yang seperti itu ya. Kita harus paham bahwa dia datang ke poli gigi maka pasti sakit gigi. Datang ke puskesmas berarti dia orang yang tidak sehat. Maka utamakan dulu. Apa yang utama dia inginkan itu kita harus pahami. Meskipun di dalam teori pelayanan namanya puas, nah, puas itu ya dia orang yang merasa puas itu orang yang mendapatkan yang melebihi dari yang diharapkan. Pergi ke puskesmas, yang diharapkan adalah sembuh penyakitnya, itu yang harapan utama. Tapi kalau dia hanya sembuh saja, tapi yang lainnya yang punya nggak menginginkan yang lain, tetapi kita berikan, maka itulah sebetulnya kepuasan itu. Contohnya, tidak mungkin orang yang datang semua akan dilayani. Artinya berarti ada orang yang harus menunggu. Di aturannya tentang penyelenggaraan pelayanan itu ada yang disebut standar pelayanan minimal. Pernah mendengar itu? Ya, standar pelayanan minimal. Ada standar operasional prosedur. Nah, ini yang dibedakan. Standar operasional prosedur adalah yang harus dilaksanakan, dikerjakan oleh orang yang melayani. Tapi kalau standar pelayanan minimal adalah yang harus diterima oleh pelanggan. Minimal yang harus diterima oleh pelanggan. Maka di SPM-nya, terus cocok dengan SOP-nya. Orang yang belum waktunya dilayani, maka dia berarti harus menunggu. Nah, kalau menunggu, sebetulnya sih datang ke sana bukan mau duduk-duduk di ruang tunggu dia itu sebetulnya.
Nah, tetapi karena keadaannya maka mau tidak mau dia harus menunggu pasien yang lain dilayani baru dia. Maka jangan hanya menyehatkan sakitnya saja, tetapi juga ada yang diberikan yang melebihi dari yang harapannya tadi. Harapannya adalah sembuh dari sakit, tapi kita tambahkan yang sebenarnya bukan harapan utama, ya karena ternyata dia harus menunggu, maka kemudian dibuatkan ruang tunggu. Ruang tunggu biasanya apa? Standarnya nunggu, masa orang ada ruangan nggak ada kursinya. Ya, maka ada ruangan, ada kursinya. Nah, bagaimana supaya mereka merasa nyaman sehingga tidak bosan? Ruang tunggunya kemudian dibuat yang nyaman, diberi ruangan yang bersih, diberi hiburan televisi. Karena ruang kadang-kadang juga ada, ini karena SOP kita tidak bisa mampu menyelesaikan dalam waktu cepat, kemudian dia harus menunggu lama. Menunggu lama biasanya kalau orang yang sakit, kemudian dia harus buang air kecil. Kemudian harus disiapkan lagi. Oke. Itu bukan kebutuhan utama. Pergi ke kamar kecil, itu bukan tujuan utama orang datang ke puskesmas. Kecil lah kemungkinan masa orang datang ke puskesmas mau apa-apa, mari silakan mau buang air kecil, kan nggak begitu kan? Nah, tujuannya pasti dia ingin sehat. Itu core. Ya, tujuan utama adalah ingin sehat, tetapi karena ingin sehat tadi butuh proses yang panjang, kemudian Anda menyiapkan, memberikan layanan yang melebihi itu. Jadi titik harapan kepuasannya itu kalau dikatakan itu kalau dia bukan hanya sehat, tapi bisa selain sehat juga saya senang nunggunya di sana nggak terasa, pengen apa-apa, pengen kencing kamar mandinya bagus tempatnya, nah, itu bagian daripada tambahannya. Nah, tapi yang utama keluhan dia kebutuhan dia sehat jangan hilangkan, itu menjadi layanan utama nanti ya. Kemudian yang kedua, selain kita harus tahu yang dia butuhkan yang utama itu apa, kemudian perilakunya tadi. Salah satunya sudah disinggung tadi, ramah. Ramah itu bisa ditandai dengan orang yang tersenyum. Senyum itu akan memancing orang untuk senyum lagi. Sehingga kita akan mengajak mereka untuk berbahagia dulu. Meskipun sakit, tapi kalau dapat pelayanan bagus, bisa jadi sugestinya muncul, belum minum obatnya, sudah ketemu dokternya, ketemu paramedisnya, perawatnya karena ramah-ramah, dia sudah terobati secara kejiwaan. Bahkan ada seorang pasien yang karena dia sakit dan fanatik ketemu dengan dokter tertentu, baru dilihat dokternya ada saja rasanya sudah enak badannya. Apalagi nanti kalau sudah ketemu dokternya, kemudian diberi nasihat, diberi obat, belum diminum obatnya sudah terasa sembuh. Ada juga yang seperti itu. Nah, perilaku kita itu sangat menentukan, apalagi teman-teman di kesehatan sangat menentukan daripada hasil kualitas kita di memberikan layanan itu. Ya. Ramah, cekatan berarti jangan loyo ya kalau ada itu. Terampil, kemudian solutif dan dapat diandalkan. Solutif berarti kalau ada masalah itu nggak usah menunggu terus, tetapi kita harus punya inisiatif untuk mencari solusi yang cepat. Karena tidak semuanya itu terstandar terpenuhi sesuai dengan. Dan yang panduan perilaku yang utama yang berikutnya itu adalah kalau memberikan layanan itu tidak cukup hanya yang kita berikan sekarang. Kenapa? Manusia punya sifat ya, dia itu selalu ingin bertambah terus, tambah terus kebutuhannya itu. Nah, itu salah satunya dari nilai yang masing-masing nanti punya panduan perilaku. Nah, secara lengkapnya saya sudah buatkan rangkuman dari semua materi nilai-nilai yang ada di mata pelatihan berakhlak ini. Nah, kalau kalian tidak buka modul secara utuh, ini pun saya sudah coba buatkan
Nah, dan ini nanti tinggal disalin saja, tugas kalian tinggal menghafalkan ini. Nah, menghafalkan ini. Jadi berorientasi pelayanan itu berarti panduan perilakunya yang ini yang perlu dihafalkan. Masing-masing ada 3 nanti. Ada yang sudah buka ini belum di modul di Collabjar. Saya sudah upload itu. Kalau Anda, nah ini tinggal dihafalkan nanti ya di Collabjar ada. Contohnya tadi yang saya sebutkan bahwa yang dikatakan oleh yang memberikan pelayanan adalah yang ini memahami kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan dalam rangka memberikan layanan, tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi kita harus melakukan penyegaran, tambahan terus menerus. Kemudian A-nya itu akuntabel. Kalau kita melihat panduan perilakunya dari akuntabel, itu adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kalau kita lihat ini panduan perilakunya, akuntabel arahnya adalah supaya kita tidak menyalahgunakan kewenangan. Supaya kita tidak menyalahgunakan barang-barang milik negara yang kita pakai. Orang yang menyalahgunakan wewenang dan memanfaatkan barang-barang milik negara yang tidak semestinya, itulah yang disebut dengan korupsi. Nah, di ruang lingkup korupsi itu ada 2, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekayaan negara. Ya, jadi itu yang disebut dengan korupsi. Kekayaan negara itu ada 2 macam. Ada barang, ada uang, ada barang. Jadi kalau ada pegawai yang menyalahgunakan barang-barang milik daerah, bukan untuk kepentingan dinas, tetapi untuk kepentingan pribadinya, itu pun sebetulnya termasuk orang yang melakukan korupsi. Orang yang menyalahgunakan uang yang seharusnya digunakan untuk belanja barang untuk keperluan pemerintah, tetapi dia tidak gunakan dan dia gunakan untuk memperkaya diri sendiri, dimiliki, artinya dimiliki ya, supaya dia menjadi kaya, itu pun juga kategorinya korupsi. Jadi orang korupsi itu bukan hanya mengambil uang saja, mengambil barang kekayaan negara juga dikategorikan korupsi. Nah, karena kekayaan negara itu ada 2, itu ada barang, uang, dan barang. Nah, ada uang, dia gunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan, itu pun belum tentu itu dikatakan benar, meskipun hasilnya ada. Karena di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada 2 prinsip yang harus benar. Satu adalah proses, yang keduanya adalah hasil. Nah, kalau Anda diperintah untuk diberikan tugas untuk mengelola uang 500 juta untuk bangun misalnya poliklinik atau apa, bangun ruangan kerja, bikin ruangan laboratorium, kasih duit 500 juta. Nah, maka ada mekanisme yang harus dijalankan kalau duitnya 500 itu. Di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ada mekanismenya 500 juta, maka prosesnya tidak boleh dikerjakan sendiri, harus melalui mekanisme lelang. Kalau Anda kerjakan sendiri itu pun salah, meskipun hasilnya lebih bagus bahkan karena lab-nya ada. Kualitas lab-nya lebih bagus, tapi karena prosesnya yang 500 juta itu harusnya dilelang tapi nggak dilelang, itu pun juga salah. Sebaliknya,
meskipun prosesnya benar, tetapi kalau hasilnya yang salah juga dikatakan salah. Di dalam penyelenggaraan negara, dalam rangka menggunakan kekayaan dan barang milik negara ini, kita harus memenuhi dua prinsip tadi, benar proses dan benar hasil. Proses itulah yang kemudian disimpan secara administratif, yang seringkali kalau ada pemeriksa ditanya duluan itu sebenarnya adalah memeriksa prosesnya ya benar atau tidak. Nah, dan berikutnya juga yang menyalahgunakan wewenang. Nah, setiap orang itu diberikan wewenang. Hanya bedanya ada wewenangnya itu kecil, ada wewenangnya besar. Ada apoteker enggak di sini? Yang ada yang apoteker? Contohnya apoteker. Wewenangnya apa kira-kira? Di puskesmas, kalau dia tugasnya di bagian apoteker. Apa wewenangnya? Memberikan obat kepada pasien itu wewenang dia atau tugas dia? Nah, tugas kan yang harus dikerjakan. Nah, wewenangnya, apakah semua itu harus dikerjakan? Kan tidak, toh. Karena dia juga diberi kewenangan untuk misalnya, orang ini harus diberikan obat ini, kemudian obat ini tidak ada, maka Anda apoteker bisa mengganti ya. Tidak harus sama persis dengan yang diperintahkan. Nah, itu kewenangannya dia karena yang paham betul dengan kemanfaatan penggunaan obat adalah apotekernya. Nah, kalau dia menyalahgunakan, salah, itu bisa dikatakan korupsi juga. Harusnya pasien itu diberikan obat jumlahnya 10 tablet misalnya. Kemudian dia tidak diberi 10 tablet. Diberi cuma 3 tablet, tetapi yang 7-nya itu dia pakai sendiri. Dia manfaatkan ke tempat lain. Nah, itu juga tidak bisa menggunakan, tidak juga salah dalam kategori dianggap korupsi juga. Karena dia berarti menyalahgunakan barang sudah berupa obat-obatan itu. Di kantor ada laptop. Laptop yang di kantor harusnya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Tapi kemudian Anda kuasai dibawa ke rumah. Berarti menyalahgunakan barang milik negara. Maka itu pun dikategorikan korupsi juga. Jadi korupsi itu bukan hanya ya, jadi kalau kita ini Erwin mengatakan kita cuma golongan 2, mau golongan 2, mau golongan 3, mau golongan 4, kita pasti punya wewenang. Ya. Hanya bedanya kalau golongan 2 karena masih rendah, ya wewenangnya kecil. Nah, kalau semakin tinggi golongannya dan jabatannya, wewenangnya semakin banyak. Jadi tidak ada sebetulnya pegawai yang tidak punya wewenang. Satpam itu punya wewenang nggak, menurut Anda? Nah, Satpam itu kalau pikir bisa golongan 1 dia. Nah, tapi bisa wewenangnya, karena tugasnya adalah menjaga keamanan, maka dia punya kewenangan untuk menggeledah orang misalnya. Nah, untuk menahan orang yang tidak mengikuti prosedur itu bisa. Nah, tapi tadi ya, jadi jangan kita beranggapan kalau masih staf kemudian nggak punya wewenang ya. Jadi kurang tepat itu. Jadi tetap meskipun kita masih golongan rendah, itu kita diberi wewenang. Hanya wewenangnya tidak sebesar untuk yang golongannya tinggi. Nah, kalau gitu wewenang yang diberikan ke kita itu disalahgunakan, itu pun bisa dianggap kita tidak akuntabel. Penyalahgunaan wewenang itu masuk dalam salah satu bentuk korupsi. Jadi akuntabel ini mirip sebetulnya untuk mencegah terjadinya korupsi.
kemudian nilai dasar yang ketiga, K, ber-A. K, kompeten. Apa sih kompeten itu ya? Kalau menurut Anda kira kompeten itu apa? Wih, itu kompetensi. Ya, kompetensi. Ya. Apa itu kompeten kira-kira? Mohon izin Pak, Ya, memiliki skill, skill, kemampuan. kemampuan itu arti yang paling sederhana. Orang yang kompeten itu orang yang punya skill bagus. Nah, beda dengan knowledge ya. Nah, kalau knowledge apa? Pengetahuan. Ya. Nah, bedanya. Hanya Pengetahuan itu apa bedanya dengan skill? Nah, keahlian dengan pengetahuan dengan keahlian apa bedanya? Mana, rival? Kira-kira apa pendapat Anda? Kalau pengetahuan hanya sekedar dia mengetahui dari sifat teori. Tetapi kalau dengan kompeten, ada skill. Ya, batasnya teori, betul sekali, luar biasa. Ya, kalau skill saya putus-putus suara. Kalau skillnya dengan tindakan. Oke, ya. Jadi saya setuju dengan itu. Nah, kalau hanya knowledge itu hanya pengetahuan. Anda baca buku, hafal arti ini adalah caranya menggunakan alat ini adalah begini. Itu pengetahuan, Mas. Tetapi kalau Anda punya skill itu berarti pengetahuan juga ya, tapi Anda melakukan menindak motorik Anda bisa mengerjakan sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Nah, untuk kita yang golongan 2 justru yang banyak itu bukan pengetahuan kan, kalau nggak salah kita dibutuhkan skill. Kenapa? Karena kita terapan semua. Nah, jadi kompeten itu adalah orang yang punya skill yang bagus. Ya. Nah, dikatakan kita menerapkan nilai kompeten itu apabila selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri guna menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, ini yang nilai yang baru ini. Yang dulu ini belum dimasukkan sebagai nilai, tetapi dimasukkan di dalam ruang lingkup manajemen ASN dulu. Nah, karena setiap ASN itu juga tidak boleh pasrah atau tetap pada pengetahuan yang sekarang. Dia harus berusaha untuk menjadi lebih pintar dan lebih terampil. Nah, tapi sekarang tapi dikeluarkan dari manajemen ASN untuk diperdalam, dimasukkan ke dalam nilai yang harus dikerjakan. Nah, jadi kalau Anda mau dikatakan orang yang kompeten, itulah tandanya kalau kita itu selalu mengasah pengetahuan, mengasah keterampilan. Kenapa? Karena tantangan itu selalu berubah. Bagi yang perawat di bagian mata, mungkin yang saya lihat perubahannya, dulu ngetes itu mata itu kan pakai huruf angka suruh baca itu ya. Nah, itu minus itu dulu seperti itu. Tapi sekarang kayaknya tidak banyak yang menggunakan, bahkan ada yang tidak menggunakan itu sama sekali. Nah, dan menggunakan alat yang orang disuruh melihat begini, kemudian langsung ditahu berapa itu minusnya silinder atau tidak. Apalagi yang mengenai yang agak canggih-canggih lagi ya sekarang yang kaitannya dengan perawat itu yang berubah sekarang, yang dulu dengan sekarang. Kalau tensi lebih gampang. Kalau dulu tensi itu dipompa semua itu kalau melihat tapi sekarang banyak peralatan-peralatan yang baru. Nah, sebagai orang yang dianggap Anda punya kompetensi yang bagus, maka harusnya kita selalu berusaha untuk belajar
meningkatkan skill-skill untuk menggunakan alat yang terbaru. Yang sekarang kompetensi yang dibangun di ASN sekarang lebih canggih lagi. Kalau Anda kesehatan, tentu alat-alat kesehatan terbaru juga tahu. Tambah lagi sekarang yang nanti dibahas di agenda 3, Smart ASN. Berarti harus ada kemampuan kita untuk ke digitalisasi. Proses digital semua. Tambahannya. Nah, jadi nanti ada kompetensi tambahan. Selain kompetensi teknis, ada kompetensi umum, yaitu kemampuan untuk menggunakan perangkat digital. Itu jadi tambahan. Nah, jadi apa sih tandanya? Nah, itu Anda menguasai kompetensi teknis adalah skill-skill teknis. Kalau perawat untuk apa skill teknisnya, setiap keahlian kan beda-beda ya kemampuan teknis yang harus dikuasai. Yang kedua adalah itu tadi kemampuan untuk menggunakan perangkat digital. Yang kedua, kalau Anda tahu sekarang lagi bukan hanya Anda sendiri yang memahaminya, kita harus bisa mengajarkan, mengajak lingkungan kita, sekitar kita untuk paham. Jadi kita harus bisa mengajarkan ke orang lain. Nah, jadi Anda tahu jangan sendirian. Anda harus suka menyebarkan pengetahuan-pengetahuan yang Anda miliki kepada orang lain. Nah, kemudian tandanya ke orang yang kompeten adalah kalau dia menghasilkan, kalau dia bertugas melaksanakan tugas, selalu menghasilkan yang terbaik. Ini panduan perilaku yang ketiga, kompeten. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah harmonis. Harmonis berarti kaitannya dengan harmonis dengan siapapun yang ada di hadapan kita pada saat bekerja. Nah, bagaimana supaya harmonis itu kan apa ya, nyaman ya. Nah, tandanya kalau terjadi keharmonisan ya nyaman. Kita tidak ya enak lah, ruangan tempat kita kerja itu enak. Itu tanda kalau harmonis ya. Karena kita sejalan. Yang harmonis itu sejalan ya. Tidak ada yang berseberangan. Nah, apa yang harus dilakukan? Panduan perilaku atau perilaku apa yang harus dilakukan untuk membangun situasi atau tandanya bahwa Anda menerapkan harmonis. Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jangan beda-bedakan. Kemudian sebagai pelayan publik, Anda harus suka menolong orang lain. Jangan biarkan orang yang di depan Anda, orang yang datang ke kantor Anda, itu kemudian mengalami kesulitan. Meskipun tidak semuanya itu yang mengerjakan, yang membantu itu mungkin kita, kalian semua. Nah, saya bahkan ibaratkan begini. Kita memang bukan tugasnya untuk mengurusi sakit orang yang sakit, misalnya sakit kecelakaan, patah tulang. Kemudian Anda bidan itu ngurusi kecelakaan bukan? Ngurusi patah tulang kan? Bukan toh? Tetapi apakah kalau yang datang orang patah tulang dan Anda seorang bidan, kemudian Anda cuekin saja kan tidak toh? Nah, kalau Anda membangun sebuah lingkungan kerja yang harmonis antara Anda dengan orang yang datang kantor, maka Anda harus bantu. Meskipun bukan Anda yang menyelesaikannya. Dengan cara minimal bawalah dia ke tempat yang seharusnya di mana. Kalau tidak sempat membawa, minimal tunjukkan di mana seharusnya dia harus melapor atau melaksanakan layanan itu tadi. Minimal itu. Yang ketiga, secara bersama-sama juga kita harus bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif.
Lingkungan kerja yang kondusif itu tidak bisa dibangun sendirian. Itu kita harus bangun bersama-sama orang lain. Orang-orang semua yang ada di lingkungan kerja kita. Nah, oke, ini panduan perilaku yang digunakan, dijadikan tanda bahwa orang itu sudah menerapkan nilai harmonis. Minimal 3 itu dulu. Nah, kemudian nilai yang keempat itu adalah loyal. Lah, loyal ini sering diucapkan kalau kata loyal. Nah, dulu yang disebut loyal adalah biasa loyal kepada pimpinan, itu yang paling banyak. Yang dikatakan loyal kepada pimpinan, selalu tunduk kepada pimpinan, mengerjakan apapun yang dikerjakan pimpinan, itu katanya loyal. Tapi sebetulnya loyal itu bukan berarti hanya melaksanakan semua perintah atasan saja, tidak. Loyal itu justru kalau toh ada yang perintah yang dari atasan, ya, lihat dulu apakah perintahnya itu melanggar peraturan perundangan atau tidak. Kalau melanggar peraturan perundangan ya bukan berarti kita tolak ya, tetapi tidak harus kita kerjakan. Nah, jadi loyal yang dimaksud di sini adalah loyal kepada semua yang ada di atasan kita dan korps kita. Baik pada negara berarti apa yang mengatur negara? Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada negara kesatuan kita dan pemerintahan yang sah. Tunduk kepada undang-undang, tunduk kepada pemerintahan, dan setia kepada NKRI. Itu yang pertama. Loyal kepada yang paling besar negara. Kemudian loyalnya kepada pimpinan, yaitu tadi, kalau kita loyal kepada pimpinan, menjalankan semua perintah pimpinan sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan. Menjaga nama baik korps itu juga bagian daripada loyal. Kita sama-sama PNS ya, jangan kita menjatuhkan martabat sebagai PNS kita sama-sama, yaitu kalau orang yang melecehkan profesi kita sendiri itu juga bisa dikategorikan orang yang tidak loyal. Nah, jadi korps menjaga nama baik pimpinan, menjaga nama baik korps kita, instansi dan negara kita, itu bagian daripada penerapan nilai loyal. Nah, kemudian ada lagi menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Di mana letak anunya ini kalau menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan ini? Nah, apa sih yang disebut dengan rahasia di dalam penyelenggaraan tugas kita itu? Apakah yang namanya rahasia itu artinya tidak seorang pun boleh tahu? Jadi rahasia itu bukan berarti tak seorang pun boleh tidak artinya bukan berarti tidak ada orang lain, bukan berarti hanya kita sendiri yang harus tahu. Kalau rahasia itu bisa aja dibuka, tetapi kalau kaitannya dengan penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum, maka misalkan kegiatannya adalah proses penegakan hukum, maka sebetulnya itu yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia. Nah, karena nanti kalau ada proses penegakan hukum, kemudian Anda dilibatkan, kemudian Anda mengatakan, wah rahasia Pak, nggak boleh orang lain tahu. Nah, itu nanti menjadi kena pasal yang lain lagi, nanti ada dikatakan mempersulit proses penyelidikan, mempersulit proses penyelesaian perkara, itu bisa kita dianggap salah. Nanti ya. Jadi rahasia itu artinya tidak boleh semua orang tahu. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Siapa yang harus tahu? Itu adalah orang-orang yang berwajib. Itu adalah kaitannya dengan penegakan hukum atau dalam rangka audit. Nah, BPK, audit kita. Ya nggak ada rahasia di situ. Nah,
Tapi bukan berarti rahasia ini prinsipnya bukan berarti keterbukaan loh ya. Kalau keterbukaan itu semua dikasih tahu, bukan seperti itu. Jadi berikanlah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berwajib yang membutuhkan tadi. Jadi kita harus bisa mengendalikan, menunjukkan mana yang diberikan ke si A karena kewajibannya di sana, tugas lingkupnya di sana, dan si B itu berbeda, itu harus kita bisa bedakan. Nah, itu yang disebut dengan rahasia jabatan sebenarnya. Bukan berarti tidak boleh diketahui oleh siapapun, tetapi hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu yang berkepentingan. Nah, itu kaitannya dengan menjaga rahasia dan negara dan jabatan. Yang keenam, adaptif. Nah, adaptif itu kalau adaptasi ya itu ya. Nah, tujuannya sebetulnya supaya kita itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Dan sekarang lingkungan itu ternyata berubah-ubah. Tahun 2019 itu tidak seperti ini modelnya. Nah, tapi 2020 gara-gara ada pandemi semua berubah. Nah, kita harus bisa mengikuti perubahan itu. Jangan sampai seperti ceritanya dinosaurus. Ya, dinosaurus itu dalam sebuah ceritanya kan binatang yang sangat kuat. Tapi kenapa dinosaurus itu punah sekarang? Di dalam cerita itu adalah salah satu penyebabnya adalah karena ketidakmampuan dinosaurus itu menyesuaikan perubahan lingkungan. Nah, itu salah satunya. Jadi kita jangan seperti itu. Kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Oh, sekarang zamannya sudah zaman digital, ya kita harus bisa, tidak boleh gagap teknologi digital. Nah, kita harus bisa menyesuaikan keadaannya. Kita sekarang berada dalam model pelayanan yang bisa jadi di puskesmas nanti akan melakukan layanan-layanan yang model baru. Sebagai pegawai di puskesmas kita harus bisa menyesuaikan diri bagaimana kita memanfaatkan layanan yang baru itu tadi. Nah, itulah yang adaptif. Selain itu, karena adaptif juga menuntut perubahan, maka kita harus berubah tentu dengan kreativitas, inovasi-inovasi yang kita miliki. Jadi jangan monoton saja. Toh perubahan-perubahan yang terbaru menurut pemikiran kalian itulah yang disebut dengan inovasi. Ya, inovasi itu selalu melakukan perubahan menuju ke kebaikan, tapi perubahannya bukan berubah menuju ke tidak bagus. Kita selalu melakukan perubahan-perubahan yang menjadi bagus. Contoh gampang, ruang tunggu saja itu bisa dikelola, bukan berarti ruang tunggunya diperbesar, bukan. Misalnya ruang tunggu kalau desainnya, kemudian poster-posternya hanya itu saja, itu bisa bosan orang. Kemudian Anda merubahnya dengan berbagai informasi yang lebih bermanfaat, yang kekinian. Nah, itu pun sebetulnya sudah bisa namanya mengembangkan kreativitas berdasarkan perubahan yang sekarang. Nah, dulu itu orang membaca itu, yang teks itu banyak dikerjakan orang. Tapi sekarang mungkin, kalau menurut saya ya, mungkin juga perlu dikaji. Membaca itu menjadi kurang diminati. Lebih suka orang itu menonton. Tapi juga menonton yang lama-lama juga nggak mungkin, mengingat yang datang ke puskesmas itu orangnya yang nunggu di ruang tunggu itu tidak lama. Ruang tunggunya cuma sebentar-sebentar. Nah, maka kalau dulu itu membuat informasi-informasi itu berupa poster-poster, mungkin sekarang kita rubah, bukan membuat poster. Karena poster zaman dulu. Sekarang karena zamannya digital, kemudian Anda membuat dalam bentuk TikTok misalnya, dalam bentuk video. Diputar di televisi ruang tunggu, tapi yang singkat-singkat, karena
para pengunjung yang datang menunggu di ruang tunggu itu tidak lama, sehingga kita harus buat yang pendek. Panjang-panjang orang juga tidak selesai nanti menontonnya nanti. Nah, ini yang kita salah satu kita merubah bentuk-bentuk itu sesuai dengan keadaan, itu bisa dikategorikan kita punya inovasi. Dan yang berikutnya dalam berinovasi ya jangan nunggu terjadi, kita harus proaktif. Nah, itu menjadi salah satu panduan perilaku. Kemudian yang terakhir dari nilai dasar itu K-nya kan ada 2 tadi ya. Nah, K yang pertama adalah apa tadi? Nah, Mohon izin, kompeten. kompeten itu adalah skill. Yang berikutnya kolaboratif. Kolaboratif artinya tidak ada orang yang bekerja sendirian sekarang. Nah, kita harus bisa membangun kerjasama dengan orang-orang pihak-pihak lain. Nah, kita harus memberikan kesempatan orang itu berkontribusi supaya kita bersama-sama dalam sebuah tim. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan berbagai sumber daya. Jadi tidak harus kita kerja sendiri. Nah, contoh gampang penerapan kolaboratif nanti kalau kita harus bekerja secara tim, contohnya di posyandu misalnya. Posyandu itu namanya pos pelayanan terpadu ya. Ya, posyandu gitu ya. Nah, terpadu berarti bukan satu dong kalau terpadu itu. Nah, kalau dari namanya itu terpadu, maka prinsip di dalam penyelenggaraan posyandu itu pasti kolaboratif. Ada beberapa unsur, beberapa orang yang punya kepentingan di situ, kemudian dikumpulkan dalam satu wadah, satu momen yang kita sebut posyandu itu. Nah, siapapun silahkan masuk ke situ, sepanjang tujuannya adalah untuk memberikan layanan, percepatan layanan. Nah, prinsip lagi dalam membangun kolaboratif kita harus terbuka. Apa yang Anda bisa kerjakan, apa yang bisa Anda kontribusikan, saya bisa apa, sehingga nanti kalau dipadu bersama-sama itu bisa meningkatkan nilai tambahnya. Nah, kerjasama itu yang berhasil itu kalau bisa meningkatkan nilai tambah. Kalau kerjasama tidak meningkatkan nilai tambah, itu bukan kerjasama namanya, tapi bekerja bersama-sama. Di kerjasama itu prinsip harus bisa menaikkan nilai tambah. Kemudian kita harus bisa memanfaatkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sumber daya itu ya bukan hanya manusia saja. Sehingga dengan kolaboratif harusnya efisiensi yang didapatkan. Karena apa? Misalnya kalau Anda menerapkan kolaboratif, ada event di situ, kemudian Anda lakukan numpang kegiatan, sehingga kan bisa dihemat. Tidak harus mengundang orang kalau memang harus dibutuhkan pertemuan secara bersama-sama. Oke, jadi ketujuh nilai dasar ini nanti harus dicoba untuk diterapkan pada saat kita melaksanakan kegiatan habituasi. Nah, sekarang dari ketujuh ini ada beberapa nilai yang diterapkannya itu selalu ya ada orang yang berada di lingkungan kita dalam kita bekerja. Dari ketujuh ini, yang manakah yang selalu diterapkan pada saat atau diterapkannya harus ada orang? Ada berapa kira-kira yang penerapannya nilai itu membutuhkan ada orang lain di sekitar kita, atau kita sedang berhadapan dengan orang lain. Ya, ini supaya gampang nanti kalau kita menghubungkannya dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjakan selama habituasi. Oke. Yang pertama, kalau kita berorientasi pelayanan, itu kira-kira kepada siapa kita memberikan layanan? Diterima oleh siapa?
orang toh. Nah, ya kan orang juga kan itu. Ya. Jadi berorientasi pelayanan ini tentu kalau kegiatan kita itu berhadapan dengan orang dan orang itu menerima jasa dari kita, maka itu kemungkinan besar berorientasi pelayanan itu harus kita terapkan. Itu yang pertama. Yang kedua lagi pada slide yang berikutnya ini, di antara 4 ini, mana kira-kira yang butuh ada orang? Izin Pak, harmonis sama Mana? kolaboratif. Harmonis dan kolaboratif, betul ya. Harmonis itu ya panduan ini juga menolong orang lain. Kemudian lingkungan kerja, berarti pada saat bekerja dengan orang lain kan, itu juga berarti muncul. Berarti pada saat kita melakukan aktivitas, kemudian aktivitas itu kita berhadapan dengan orang lain, maka di situ nilai harmonis harus diterapkan. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, kita bekerja sama dengan orang lain, maka kolaboratif. Sehingga nanti untuk mempermudah bagaimana kita melihat keterkaitan atau penerapan nilai dasar pada aktivitas sehari-hari, mari kita lihat. Kalau aktivitas Anda nanti itu ada orang, maka 3 nilai tadi kemungkinan akan masuk. Contohnya, kemarin waktu di agenda 1 sudah sampai kepada menyusun alternatif kegiatan atau belum? Sudah atau belum? Agenda 1 yang bawakan siapa kemarin? Ibu Vivi. Bu Vivi sudah sampai ke alternatif solusi? Mohon izin Pak, iya. Sampai Nah, pemecahan masalah, penyelesaian masalah. pemecahan masalah kan pasti ada kegiatan toh. Iya, ada kegiatan. Pada saat Anda melaksanakan kegiatan nanti, ada tahapan-tahapan ketemu dengan orang, maka kemungkinan 3 nilai tadi Anda harus terapkan. Oh ya. Yang berikutnya lagi, jadi itu kata kunci yang paling gampang. Jadi kalau ketemu dengan orang maka 3 nilai yaitu orientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif. Itu muncul apabila kalau Anda kerja tidak ketemu dengan orang, ya, tidak ketemu dengan orang lain, ya nggak usah dipikir penerapan dari nilai itu. Nah itu dihubungkan atau dimunculkan apabila ketemu dengan orang lain. Tapi kalau Anda bekerja dengan barang, kira-kira nilai apa yang terkait dengan itu munculnya dengan barang tadi? Mohon izin Pak, adaptif. Adaptif dengan barang, cepat menyelesaikan diri. Ada lagi selain itu? Izin akuntabel. Oke, akuntabel. Coba nih, menggunakan kekayaan negara itu artinya barang toh. Nah, jadi kalau Anda nanti pada saat melakukan kegiatan itu menggunakan barang yang milik pemerintah, maka akuntabel itu masuk. Berarti harus Anda terapkan. Kalau Anda tidak menerapkan, maka ya nggak bagus. Ini harus misalnya Anda menggunakan komputernya kantor. Anda harus menggunakan kekayaan barang milik secara bertanggung jawab, efisien kan? Nah, berarti menerapkan nilai akuntabel kan. Oke. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan ya untuk menghubungkan nilai-nilai pada kegiatan yang ya coba nanti ada waktu kita akan coba bahas malam. Nah, kegiatan ini saya punya tabel seperti ini. Kegiatannya ini kita isi kegiatan yang alternatif yang di agenda 1, hasil dari agenda 1. Ada berapa kegiatan? Ambillah, nggak usah banyak-banyak, 4 kegiatan saja ya, untuk belajar ya. Kemudian dari 4 kegiatan itu nanti apakah itu menerapkan nilai berorientasi pelayanan ataukah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif atau kolaboratif? Diterapkan atau tidak? Kalau diterapkan ya tulis iya atau ada, tapi kalau tidak ya strip atau tidak gitu aja.
Nah, ini nanti malam nanti coba ya kita malam nanti ketemu lagi ya supaya habis tuntas memang pertemuan ini ya. Nah, di malam nanti coba kita memasukkan kegiatannya misalkan apa. Nah, salah satu kegiatannya apa, kemudian kita uraikan di langkah kerjanya apa. Sehingga nanti pada saat melaksanakan itu menerapkan nilai apa. Nah, kita teruskan nanti malam untuk penerapannya. Nah, oke, jadi kata kunci yang paling gampang nanti tadi itu adalah kalau ketemu dengan orang maka ada 3 nilai dasar tadi yang mesti diterapkan, yaitu apa? Mohon izin Pak, berorientasi pelayanan, harmonis, Harmonis, pelayanan sama kolaboratif. ya, kolaboratif. Ingat ya Ya. itu ya, ingat Ya. itu bahwa kalau kita bertemu pada saat kegiatan itu bertemu dengan orang, maka 3 itu kemungkinan besar masuk. Tapi kalau kita menggunakan barang, tidak ketemu orang, tapi kita bekerja, mungkin ketemu orang juga iya, tetapi sekaligus juga menggunakan barang, nah, maka itu pasti ada akuntabelnya. Nah, yang lain-lainnya itu agak sulit untuk mencari kata gampangnya untuk memadukan itu, karena ada 2 lagi, ada 3 lagi, yaitu yang 3 itu adalah yang akuntabel, kompeten, kemudian adaptif ya. Nah, itu loyal juga, loyal ya berarti 4 lagi. Tuh. Akuntabel sudah jelas tadi. Kompeten, kemudian loyal dan adaptif. Nah, itu tidak mutlak berhubungan dengan orang dan tidak mutlak dengan berhubungan dengan barang gitu. Nah, tapi coba nanti kalau ada malam kita teruskan lagi bagaimana untuk memudahkan kita untuk memasukkan keterkaitan setiap mata pelatihan, setiap nilai pada mata pelatihan di agenda 2 ini dengan kegiatan dan tahapan kegiatan. Oke, tolong nanti disiapkan sebelum kita pertemuan malam, kita cari lagi file agenda 1, hasil dari agenda 1 di alternatif solusi ya. Nah, tolong dicari lagi, kemudian alternatif solusinya apa, baru kita coba untuk dijabarkan ke keterkaitannya dengan agenda 3. Nah, oke, untuk sementara saya jelaskan dulu yang ini, bagaimana penerapannya, kita teruskan nanti malam. Sebelum kita istirahat, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ya. Oke, silakan. Nah, silakan rival dulu. Mohon izin Pak, jadi dalam tugas individunya ini apakah kita sudah mau upload atau kita jabarkan dulu untuk sebentar malam? Nguploadnya sampai nanti selesai sebentar malam, baru upload. Oh iya, Nah, berarti kita buat saja usah dulu. Diupload. Nggak usah dibuat, bahkan siapkan aja, nanti kita bahas malam nanti. Baru nanti setelah itu baru dibuat, baru diupload. Oh iya, siap. Nah, oke. Nah, Restu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Pak, yang tugas ini, yang kegiatan itu sesuai dengan hasil agenda 1. Hasil dari agenda 1 aja, nggak usah ngarang lagi. Karena agenda 1 kemarin buka filenya lagi. Pada saat alternatif solusi apa? Tolong nanti dibuka, kita pertemuan malam baru kita bahas ya. Siapkan itu supaya nyambung semua. Oke, itu ya. Ini Nyoman. Mohon izin Pak, mau tanya, berarti yang kegiatannya itu harus 4 atau boleh kurang dari 4, tergantung dari kegiatan? Tidak harus 4, tapi kalau bisa kita cari. Kalau lebih dari 4, kita buka dulu alternatif solusi di agenda 1 kemarin berapa. Nah, kalau banyak kita ambil 4 saja untuk belajar. Gitu ya. Tidak harus 4, tapi kalau banyak maka kita ambil 4 saja. Supaya nanti kebagian yang lain untuk kita bahasnya. Oke, itu ya. Yang utama gini, pokoknya tugas agenda 1 tolong dicari lagi, nanti bahannya
itu kita jadikan bahan untuk sebentar malam kita bahas. Oke, sebentar malam kita masuk jam berapa? Bu, malah jam berapa? Jam 7, Jam setengah 8. setengah 8 ya? Setengah 8 Iya. supaya jangan terlalu malam nanti selesai. Ya, nah, kita akan membahas penerapannya pada tahapan kegiatan. Bagaimana cara mengkaitkannya? Saya jelaskan di situ. Oke, sementara kita istirahat dulu ya. Sampai ketemu lagi sebentar malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Terima kasih Pak Dem. Mohon izin Bapak Ibu. Oke, saya tutup. Agenda 2 pada ya? Ada 2. Aku tadi sudah ngomong 3 ternyata agenda 2. Baik, siap. Materi hari ini telah selesai. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak De. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu. Insya kita berjumpa lagi pukul 19.30. Siap Ibu. Ya. Supaya tuntas silakan sekali. Bapak Ibu. Ya. Terima kasih ya semuanya. Ya.